Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu Dewan Juri Pemilihan Duta Jamu Indonesia. Perkenalkan, saya Ayrus Fani dari Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan gagasan saya untuk membuat jamu dikenal dalam skala nasional ataupun internasional. Dengan PPT yang sudah saya buat, pilih pola hidup, implementasi mencegah lebih baik daripada mengobati, mulai dari diri sendiri. Di sini tertera CV saya, di mana sejak duduk di bangku SMA, saya gemar untuk menjadi seorang pendidik sebaya. Saya gemar mengedukasi teman-teman seusia saya akan pentingnya mengetahui isu-isu tertentu, sehingga kedepannya teman-teman saya dapat lebih siap dalam menjalankan kehidupannya di masa yang akan datang. Dengan menjadi seorang Duta Jamu Indonesia, saya berharap saya dapat mengedukasi lebih banyak pihak akan pentingnya jamu, tidak hanya dalam aspek kesehatan, tetapi juga jamu sebagai salah satu kekayaan Indonesia yang perlu kita lestarikan. Sebelum masuk pada gagasan, saya izin bertanya terlebih dahulu. Di antara Bapak Ibu, apakah ada yang pernah meninggalkan barang-barang berikut sebelum pergi meninggalkan rumah? Salah satunya smartphone, lalu ada dompet, ada power bank. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah secara tanpa sengaja meninggalkan barang-barang ini, dan itu mungkin buat Bapak Ibu merasa tidak nyaman atau khawatir. Namun pertanyaan berikutnya, apakah di antara Bapak Ibu ada yang pernah lupa untuk membawa jantung selagi pergi keluar rumah? Pertanyaan ini mungkin terdengar aneh bagi mereka yang awam. Namun di sini diharapkan pertanyaan ini dapat membuat kita merefleksikan diri dan sadar bahwa apa yang ada di dalam tubuh kita lebih penting daripada apa yang kita miliki di luar, lebih penting daripada apa yang kita gunakan. Bahwasannya tanpa jantung, tanpa organ tubuh lain, tanpa kesehatan, dan tanpa pikiran yang jernih, kita sebagai manusia tentunya kesulitan untuk beraktivitas secara baik dan juga optimal dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga pola hidup kita agar dapat berfungsi secara optimal. Di sini, melalui gagasan ini, saya ingin menekankan bahwa untuk mencapai pola hidup yang sehat atau untuk menjadi sehat, ada banyak cara. Seperti apa yang ditekankan dalam konsep Jampi Husada itu sendiri, bahwa jamu jauh lebih besar, jauh lebih kompleks, dan jauh lebih bervariasi daripada sekedar rempah-rempah yang direbus atau diolah. Dari sini, saya ingin menekankan bahwa menjadi sehat adalah strategi yang adaptif terhadap sumber daya yang tersedia. Selain itu, ini juga adaptif terhadap kesukaan dan kesanggupan kita sebagai individu, sehingga caranya pun tidak apa-apa untuk beragam. Selain itu, perubahan yang dilakukan pun haruslah dibuat secara bertahap, sehingga tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur ketidaknyamanan dalam berdinamika untuk menjadi sehat atau merubah pola hidup menjadi lebih sehat. Untuk gagasannya, saya ingin menawarkan untuk membuat modul kenal dan paham jamu, di mana targetnya nanti adalah teman-teman kita yang pelajar yang duduk di bangku SMP dan juga SMA. Kenapa pelajar? Sebab mereka lebih mudah untuk menerima informasi yang baru, dan mereka pun yang nantinya akan menjadi agen perubahan di masa yang akan datang. Melalui modul ini, diharapkan kita dapat mengajak pelajar untuk mengenal konteks Jampi Husada dengan lebih dalam dan juga menyeluruh melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan. Untuk gambaran modulnya, setidaknya akan ada 3 hal yang perlu kita masukkan, seperti definisi dari Jampi Husada sendiri, lalu ada opsi praktik, dan juga jamu sebagai pendamping pengobatan. Untuk mencapai strategi yang holistik atau strategi pengobatan yang holistik, jamu tidak dapat berfungsi sendirian, tapi juga perlu ada dukungan dari obat-obatan yang kimia atau juga pengobatan strategi pengobatan yang sudah modern. Untuk mitra kolaborasinya, saya berharap dapat bekerjasama dengan DKN atau Dewan Kerja Nasional, sebab memiliki visi, misi, dan strategi yang inline dengan apa yang kita harapkan untuk remaja mengenal apa yang ada di lingkungan sekitarnya untuk mencapai pola hidup sehat. Akhir kata, sesuai apa yang dikatakan George Bernard Shaw, progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. Perubahan ini dapat kita mulai dari pola pikir kita yang sehat, melalui aspek mindfulness bahwa kita bisa menjadi sehat apapun caranya, bagaimanapun strateginya. Dengan demikian, presentasi gagasan ini saya akhiri. Terima kasih banyak.